Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku Wenda Alifullah. Selamat datang di video bagian 25 tentang update soal CPNS 2020 yang sudah diujikan. Buat kalian yang baru datang di YouTube channel ini, perkenalkan nama aku Wenda Alifullah dan salam kenal buat kalian semua. Gak kerasa ya teman-teman, udah sampai di bagian 25 dan udah ada di hampir ujungnya pertengahan pelaksanaan SKD CPNS tahun 2020. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah ujian diberikan kelancaran sama Allah dan juga diberikan yang terbaik hasilnya. Untuk yang belum juga mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk mengerjakan soal-soal dengan baik serta mendulang skor yang tinggi serta masuk SKB dan lolos sampai tahap pemberkasan akhir. Amin. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan hari ini aku mau bahas di bagian 25 ini tentang lengkap ya. Jadi akan yang aku bahas ini ada 3 jenis, TWK, TIU, dan TKP. Mudah-mudahan update soal kali ini bisa benar-benar kamu terima dan bisa menunjang pemikiran kamu serta membuat persiapan kamu lebih matang lagi dengan soal-soal yang aku sajikan di sini dari teman-teman yang sudah ujian. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa aku minta tolong sama kalian semua untuk bantu aku. Caranya adalah dengan cara subscribe YouTube channel ini dan juga share konten-konten yang ada di channel ini. Kalian boleh share yang manapun yang menurut kalian terbaik dan bisa dibagikan dan dipertanggungjawabkan kepada orang-orang di sekitar kalian. Percaya aku teman-teman, kalau kita permudah orang-orang di sekitar kita, kalau kamu bantu share, mereka terbantu, insya Allah Allah bakal bantu urusan-urusan kita. Jadi yuk sama-sama kita berbuat baik dengan hal-hal simpel yang bisa kita lakukan. Nah teman-teman, langsung saja yuk kita mulai di bagian ini. Kita lihat soalnya ya. Ini adalah soal TWK. Indonesia adalah negara dengan beberapa agama yang diizinkan untuk dianut oleh warganya. Jadi Indonesia itu ada 6 agama yang boleh dianut di dalamnya. Namun beberapa peristiwa perselisihan antar umat beragama yang ada di Indonesia juga beberapa kali terjadi. Hal tersebut pada dasarnya melanggar sila Pancasila, yaitu coba kita tes. Nah, jadi ceritanya nih, Indonesia itu kan punya beragam agama ya, ada banyak agama yang boleh dianut di Indonesia, ada 6 agama. Nah, jadi sering kan kita lihat peristiwa ini tuh mereka berselisih antar agama, merasa yang satu lebih baik dari yang lainnya, atau bahkan unsur-unsur SARA tuh jadi makanan sehari-hari sekarang, kayak gitu kan. Kalau sekarang mah enggak, beberapa tahun yang lalu gitu kan. Nah, pada dasarnya hal tersebut itu melanggar sila keberapa sih? Ada yang kepikiran sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, karena ini berkaitan dengan agama? Kayaknya pasti ada ya dari antara teman-teman semua. Tapi kalau menurut aku ini lebih yang ketiga teman-teman. Jadi ini melanggar sila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Loh, kenapa kawan kok melanggar persatuan Indonesia? Sementara ini kan kasusnya tentang agama. Biasanya yang kaitannya dengan agama dan Tuhan kan sila pertama. Nah, itu kalau tips hafalan teman-teman. Kalau kalian belajar Pancasila atau belajar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasilanya, sistem hafalan atau sistem kata kunci yang cepat, pasti dapatnya seperti itu. Sila pertama itu berkaitan dengan agama dan juga berkaitan dengan Tuhan, seperti itu. Jadi ketika soalnya HOTS membawa-bawa unsur agama tapi tidak ada kaitannya dengan keagamaan, kita akan terjebak gitu di soal sila yang pertama itu tadi gitu. Kayak contohnya soal ini aja gitu. Soal ini mungkin sedikit banyak akan menjebak karena membawa-bawa agama. Sementara yang disoroti ini adalah perpecahannya. Jadi perpecahan yang diakibatkan oleh ras ya, suku, agama, kemudian dan lain sebagainya gitu. Jadi perpecahan itu yang lagi kita soroti di sini. Makanya itu melanggar persatuan Indonesia. Jadi harapannya teman-teman mulai sekarang buat yang belum tes, hindari untuk belajar hanya dengan menghafal sila pertama. Kan ada tuh butir-butir Pancasila, sila pertama tuh ini. Karena pada suatu waktu akan ada kasus yang berdampingan, akan ada kasus yang beririsan, yang mau nggak mau memaksa kita untuk beranalogi, memaksa kita untuk menganalisa kasus itu tuh sebenarnya lebih ke arah mana jalannya. Makanya menurut aku, waktu aku dulu belajar butir-butir Pancasila ini, aku tidak pernah menghafal poinnya, tapi aku lebih kepada mencermati setiap makna dari kalimatnya. Kayak biasanya aja yang paling membingungkan itu kan antara sila kedua dengan sila kelima ya, karena sama-sama mengandung kata adil ya. Yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
ketika konteks di dalam suatu kasusnya berkaitan dengan keadilan udah heboh. Ada yang hidup mau ke sila 2, ada yang mau ke sila 5, alasannya adalah Kak di butir-butir Pancasila itu kan ini gitu. Jadi kadang aku juga nggak bisa jawab karena aku nggak pernah hafal butir-butir Pancasila gitu. Jadi ini tuh dari dasar diksi atau redaksi kalimat sebenarnya kita udah bisa membedakan arahnya. Kalau yang kedua ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini si manusianya, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini lebih menyoroti ke arah manusianya. Kalau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau yang ini lebih kepada arah kebijakan negara, lebih kepada arah apa ya, ya keadilan sosial gitu. Jadi keadilannya termasuk ada kita di dalamnya nih, kita di dalamnya sebagai penerima dari keadilan itu. Kalau di ini kemanusiaan yang adil dan beradab itu lebih condong kepada kita sebagai manusianya yang adil dan beradab gitu. Mudah-mudahan dua konteks ini gak ketukar-tukar ya, karena dengan memahami ini aku ngerasa lebih terbantu teman-teman ketika aku ngerjain soal-soal TWK. Bahkan di ujian-ujian yang pernah aku lalui yang berkaitan sama TWK, berkaitan dengan butir-butir Pancasila, aku gak pernah hafal dan alhamdulillah aku selalu lolos gitu. Karena ya itu tadi gitu, kita nalar sih yang aku utamakan gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga setuju ini jawabannya sila 3. Kalau ada jawaban lain silakan boleh di komen di bawah teman-teman, karena aku sangat membuka lahan diskusi buat kita. Jadi ini jawabannya C ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal TWK-nya sudah habis, kita lanjutkan ke soal TIU. Kemudian soal TIU-nya ini kenapa aku angkat yang ini? Karena aku dapet FR dari teman-teman dan mereka nyampaikan soal ini, aku udah mulai terkejut karena di sini ada bau-bau geometri ya, ada bau-bau bangun-bangun gitu, berarti geometri sudah mulai masuk. Nah, jika luas persegi panjang R dengan lebar 4 meter sama dengan luas bujur sangkar S yang kelilingnya 24 meter, maka keliling persegi panjang R adalah, jadi kita punya persegi panjang R, kita punya bujur sangkar ya S, ini sama kalau bujur sangkar, kalau persegi panjang ini yang sama dengan ini. Nah jadi katanya lebarnya itu 4 meter ya kan, kemudian ini tuh luasnya, kalau luasnya kan jelas ya, luasnya ini panjang kali lebar, ini kali ini sama dengan luas. Kemudian kalau ini luasnya adalah sisi kali sisi. Kelilingnya ini kan, kelilingnya adalah 24 meter nih. Ini keliling. Keliling itu gini, 1, 2, ya kayak kita lari keliling lapangan aja, 3, 4. Berarti ada 4 yang sama. Berarti tiap-tiap ini, karena ini 24, tiap-tiap ini 6 dong. 24 dibagi 4 ya. 6, 6, 6, 6. Jadi kelilingnya 6, 6 terus 12, keliling lagi 18, keliling lagi 24. Ini 24 meter. Artinya sisinya adalah 6. Luasnya sisi kali sisi, 6 kali 6. Berarti luasnya 36. Jadi luas si R sama dengan luas S. Berarti R ini juga luasnya 36 kan? Kan sama ceritanya. Nah, sementara rumusnya sekarang beda, panjang kali lebar. Panjangnya kita belum tahu berapa nih kan? Kan yang ditanya nih. Nanti keliling kaitannya sama panjang. Jadi kita cari dulu panjangnya. Panjang kali lebarnya udah tahu 4 sama dengan 36. Berapa dikali 4 yang 36? Jawabannya 9 ya. 9 kali 4 sama dengan 36. Berarti panjangnya adalah 9. Berarti ini 9, ini 9, ini 4, ini 4. Konsep keliling kita jalan. 9 tambah 4, 13, tambah 9, 22, tambah 4, 26. 26 meter. Gitu teman-teman. Jadi mulai dari minggu lalu sih ya, kayaknya awal-awal minggu lalu aku udah baca komen dari teman-teman kayak, Kak, geometri masuk nggak sih Kak? Terus kayak kata temen aku, bangun-bangun ruang itu masuk, diskon juga masuk Kak, jadi aritmatika sosial udah mulai masuk nih Kak gitu. Nah cuman pada kesempatan ini aku baru sempat dapat soal ini. Kalau kayak diskon-diskon dan masalah-masalah yang perbankan, aritmatika sosial udah beberapa sempat udah kita bahas juga gitu. Cuman yang masalah bangun atau geometri aku baru bahas di soal ini. Jadi jawabannya D ya teman-teman. Gampang kok, kita tinggal nalarkan saja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, masih di soal TIU.
Ani memesan sebanyak 4 macam makanan. Nasi goreng dipilih Ani untuk dirinya dan ayam bakar untuk Ridwan. Ridwan ingin duduk di dekat Siti yang memilih ikan bakar agar dapat mencicipinya. Sedangkan Widya tidak ingin duduk di dekat Siti. Bagaimana urutan duduk mereka yang benar? Ini gampang ya teman-teman. Pertama kita tandai dulu cluenya yang penting, karena yang ditanya posisi duduk jadi nggak ada kaitannya dengan makanan ya, jadi makanan itu hanyalah bumbu di soal ini ya. Sedangkan Widya tidak ingin duduk dekat Siti, jadi yang mana yang Widyanya dekat Siti itu salah nih. Widya dekat Siti salah. Mana lagi? Widya dekat Siti ada lagi nggak? Habis ya. Kemudian Ridwan ingin duduk di dekat Siti. Kalau ini Ridwannya harus duduk dekat Siti. Ridwan sama Sitinya jauhan ya, salah. Ridwan Siti deketan, oke. Ini Ridwan Siti juga jauhan, ini Ridwan Siti juga jauhan. Tersisalah B. Gampang ya teman-teman, jadi santai yang penting. Walaupun ini ada soalnya ada 4 baris, tapi kalau kita santai ngerjainnya pasti bisa. Pelan-pelan aja kita cari clue yang paling tepat. Jadi jawaban soal ini adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mesin fotokopi mampu mencetak 5.000 lembar selama 15 menit. Berapa detik waktu yang dibutuhkan 5 mesin fotokopi yang sama untuk mencetak jumlah yang sama? Jadi ceritanya, kalau satu mesin fotokopi ya kan, untuk mencetak 5.000 lembar itu butuh waktu 15 menit. Nah, pertanyaannya adalah kalau 5 mesin untuk mencetak berapa nih? 5.000 ini berapa detik? Kan begitu, ya kan? Nah, yang harus kita cermati adalah kayak gini. Ini kan ada satu mesin nih, ya kan? Mencetak butuh 15 menit. Kalau 5 mesin mencetaknya makin cepet ya atau makin lama? Tentu makin cepet dong. Berarti mesin yang semakin banyak, waktunya semakin kecil, ya kan? Berarti ini berbalik nilai. Kalau berbalik nilai berarti yang diketahui di atas, ya kan? Berarti 1/5 kali 15 menit, ya kan? Bagi 51 bagi 53 berarti ini 3 menit ya. Kemudian 3 menit ini yang ditanyakan dalam detik. 1 menit itu kan 60 detik, berarti kali 60 180 detik. Gampang ya teman-teman gitu. Jadi yang penting ingat kalau perbandingannya walaupun ini terlihat ada 3 variabel, cuman karena ini ada sama-sama 5.000, ini kita abaikan saja. Jadi kita kerjakan yang berbeda saja, 1 sama 5 dan 15 ini. Gitu teman-teman, jadi jawaban soal ini adalah D. Dan aku yakin kalian udah paham soal ini, mudah-mudahan amin. Kalau belum paham boleh dicek di video-video sebelumnya, dan ada juga aku bikin satu video khusus tentang pembahasan berkaitan dengan perbandingan yang semoga bisa bantu kamu. Karena teman-teman pada komen di sana mereka mulai memahami perbandingan dari penjelasan yang ada di sana. Gitu. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah soal TKP teman-teman. Soalnya adalah Rina seorang pramuniaga yang sedang melayani pembeli. Tiba-tiba ia dipanggil oleh atasannya untuk mengembalikan sepatu yang tidak jadi dibeli oleh pelanggan ke display. Hal yang seharusnya dilakukan Rina adalah, jadi ceritanya si Rina ini lagi ada pelanggan melayani pembeli, tiba-tiba dia dipanggil oleh atasannya untuk mengembalikan sepatu yang tidak jadi dibeli oleh pelanggan ke display. Ya ala-ala kalau kita main ke mall gitu kali ya. Dipanggil SPG 274 gitu-gitu kali ya mungkin ya. Jadi kita bayangin aja kayak gitu. Nah, padahal lagi ada pembeli nih. Kira-kira sikap apa yang harus dilakukan Rina? A. Langsung pergi mengerjakan perintah atasannya segera. Gimana tuh menurut kamu? Kurang ya, kan lagi melayani pembeli, masa tiba-tiba dia langsung pergi aja. Jadi menurut aku yang A ini poinnya kurang. B. Meminta pelanggannya menunggu ia menyelesaikan perintah atasannya. Mbak tunggu sebentar ya, saya dipanggil tuh gitu. Rasanya masa pelanggannya suruh nunggu, pembelinya suruh nunggu? Kan prinsip dalam berniaga kan pembeli adalah raja kan. Ini kayaknya juga minus menurut aku. C. Tetap melayani pembeli dan tidak menghiraukan perintah atasannya. Kalau ini jahat nggak? Maksudnya kayak ya masa dipanggil dan dipanggil atasan tuh nggak nyaut tuh, rasanya negatif juga ya gitu. D. Meminta kepada rekannya untuk menggantikan dirinya melayani pembeli. Ini bagus. E. Meminta kepada rekan kerjanya untuk menggantikan dirinya memenuhi perintah atasannya. Mungkin diri dua ini ya teman-teman mulai bingung mana yang skornya paling bagus. Kalau menurut aku yang paling bagus itu adalah D. Meminta kepada rekannya untuk menggantikan dirinya melayani pembeli. Kenapa? Karena yang dipanggil oleh atasan adalah Rina. Jadi Rina yang harus
ke atasan. Kalau yang poin E, meminta kepada rekan kerjanya untuk menggantikan dirinya memenuhi perintah atasannya, itu kayaknya Rina yang dipanggil atasan, Rina nyuruh teman untuk ke atasan, itu kan nggak oke gitu. Jadi mendingan temennya kita minta tolong untuk melayani pembeli dan kita menghadap ke atasan kita, memenuhi perintah dari atasan kita. Kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan analisanya sama ya. Mudah-mudahan kita sefrekuensi dan bisa bikin kalian paham juga tentang konsep-konsep seperti ini. Soal-soal yang seperti ini teman-teman bisa dikembangkan sendiri. Maksudnya dikembangkan itu adalah bisa nanti kamu lihat dari sudut pandang teman Rina. Jadi Rina seorang pramuniaga sedang melayani pembeli, tiba-tiba dipanggil oleh atasannya untuk mengembalikan sepatu yang tidak jadi dibeli oleh pelanggan ke display. Kamu adalah rekan kerja Rina. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi posisi kita sebagai rekannya Rina itu bisa aja terjadi karena soalnya akan sangat beragam. Atau kamu posisinya sebagai bosnya. Kamu memanggil seorang pramuniaga yang bekerja di tokomu untuk mengembalikan sepatu ke displaynya, sementara dia sedang melayani pembeli. Apa yang kamu lakukan ketika kamu jadi atasannya, kan gitu. Jadi kembangkan sendiri pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman, karena dari pengalaman aku dan juga share dari teman-teman yang komen di video-video aku yang membahas sebuah soal TKP, mereka pada chat, pada komen, "Kak, aku dapat soal ini, tapi yang ditanya tuh bosnya, ketika aku jadi bosnya, bukannya ketika aku jadi pekerjanya," gitu. Atau, "Kak, aku dapat soal ini, tapi kasusnya diputer," gitu. Jadi ternyata satu kasus itu bisa untuk bermacam-macam jenis soal. Jadi siapkan aja teman-teman. Semangat ya, mudah-mudahan ini membantu kalian. Nah, selanjutnya kita sudah ada di penghujung video teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Seperti biasa di video-video aku selalu berikan quotes. Kali ini quote-nya singkat saja. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Mungkin quote ini sudah pernah kita dengar bersama-sama dari zaman dulu ya teman-teman. Tapi banyak juga yang bingung memaknai ini. Sebenarnya apa sih makna dari kamu adalah apa yang kamu pikirkan? Di sini banyak sekali yang komen, ngerasa gugup, ngerasa deg-degan, ngerasa khawatir, ngerasa takut ketika menghadapi ujian, bahkan berpikir dia nggak akan lolos karena dia tidak punya persiapan yang matang dan lain sebagainya. Teman-teman, sesungguhnya pemenang itu adalah bukan ketika kita mampu mengalahkan musuh, itu adalah menang nomor sekian. Karena pemenang yang pertama itu adalah ketika kita mampu menaklukkan diri kita sendiri. Menaklukkan dari apa, Wen? Berpikir positif teman-teman, menaklukkan dari hal-hal yang atmosfer negatif yang ada di sekitar kita. Jadi you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi mulai dari sekarang yuk kita sama-sama berpikir positif. Pikiran positif itu menular teman-teman. Menular kemana? Menular ke sel-sel dalam tubuh kita. Ketika kita setting mind kita menjadi sesuatu yang positif, maka seluruh sel-sel dalam tubuh kita juga akan mendukung. Ketika kita mulai berkata positif, membangun atmosfer positif, pokoknya membiarkan hal-hal positif itu selalu ada di sekitar kita, maka hasilnya juga pasti bakal positif teman-teman. Percaya sama aku. Gitu. Mudah-mudahan quotes ini tadi bisa sama-sama menyemangati kita ya teman-teman, untuk saling memotivasi satu sama lain dan juga untuk terus semangat menggapai tujuan terbaik kita. Terima kasih buat kamu yang sudah sampai di akhir. Sekali lagi aku minta tolong sama kamu untuk subscribe channel ini, dan aku juga mohon sama kalian semua untuk bantu share channel ini supaya orang-orang di sekitar kita terbantu. Percaya aku, kalau orang-orang lain terbantu sama kita, Allah akan bantu urusan kita. Sekali lagi, kalau orang lain dimudahkan oleh kita, insya Allah Allah bahkan memudahkan urusan-urusan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.